أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahi nabi wa sahbihi wal ali amma ba'du. Ma'asyiral habaib wal aba wal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Puja dan syukur kita aturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat taufik dan hidayah dari Allah lah kita pada pagi hari ini kembali dapat melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Berkat taufik dan hidayah dari Allah lah kita kembali dapat berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah, munajat kepada Allah, serta kita bisa mempelajari warisannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan amal yang kita kerjakan pada saat ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk daripada amal-amal yang makbul, amal-amal yang diterima, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa kita. Allah kabulkan hajat-hajat kita. Allah sembuhkan yang sakit di antara kita. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala keberkahan majlis ini dan majlis-majlis seperti ini agar Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita husnul khatimah fi khair wa afiyah, selama yang panjang kita gunakan taat kepada Allah dan mengembirakan hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat berikan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Ma'asyar hadirin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan apa yang kita bahas pada pertemuan yang telah lalu, yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah membahas seputar tentang berbakti kepada orang tua, dan begitu banyak riwayat-riwayat, hadis-hadis yang menerangkan fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan wong yang berbakti kepada wong tuanya. Bahkan ada beberapa wong di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi baginda Rasulullah sallallahu pengen melok perang, pengen melok jihad, tapi kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baliklah, karena di rumah kau ada wong tua kau, maka kau berbakti kepada keduanya. Maka itu adalah sesuatu yang besar kalau kau nak mencari fadilah dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam riwayat yang lain, pergilah pada wong tua kau, minta izin dulu sama dia. Kalau diizinkan kau melok jihad, tapi kalau tidak, sudah kau berbaktilah kepada kedua wong tua, maka itu kau akan mendapatkan balasan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan fa anta hajun wa mu'tamin, kau seperti wong yang mengawihkan perbuatan yang seperti wong yang berangkat haji dan umrah. Ma'asyar hadirin rahimani wa rahimakumullah. Itulah apa keutamaan daripada berbakti kepada wong tua kita. Dalam satu hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu hari pernah naik tangga-tangga mimbar. Ketika beliau naik daripada tangga mimbar, tahu-tahu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan amin. Amin ini 3 kali. Per anak tangga diriwayatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan amin. Naik tangga yang kedua amin, naik tangga yang ketiga amin. Apa hal ini adalah sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi menyelesaikan khutbahnya, mereka mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kami telah melihat satu pemandangan yang tidak pernah kami saksikan. Biasanya ketika naik mimbar, naik mimbar baik, naik kemudian kau berkhutbah. Tapi sekarang ini ada satu yang beda. Kenapa kau naik mengucapkan amin, bahkan sampai kami jenguk sampai 3 kali?" Maka baginda Rasulullah SAW mengatakan, "Ya, tadi malaikat Jibril datang kepadaku dan
ketika itu dia mengucapkan doa dan menyuruh aku untuk mengaminkan doa daripada malaikat Jibril. Maka di antara ketiga doa tadi ada salah satunya adalah barang siapa mendapati kedua wong tuanya atau salah satu daripada wong tuanya, kemudian dia tidak berbakti kepada wong tuanya, tidak melayani wong tuanya, tidak membalas jasa daripada wong tuanya, sehingga bahkan dia menyakiti hati wong tuanya dan durhaka kepada wong tuanya sehingga dia masuk dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, maka wong tersebut jauhkan baik daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka doa seperti ini doa yang besar yang diucapkan oleh pemimpin malaikat, yaitu malaikat Jibril, dan baginda Rasulullah SAW sebagai pemimpin para nabi, pemimpin para rasul, maka sebagai pemimpin manusia, Nabi Muhammad SAW mengaminkan doa yang diucapkan oleh malaikat Jibril. Maka kita takut, kapan kita ada wong tua kita, maka kita harus berbakti kepada wong tua kita. Jangan sampai kita masuk dalam hadis yang disebut oleh oleh riwayat ini. Masyaallah hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita nak tanya siapa yang paling utama mendapatkan kebaikan kita, maka baginda Rasulullah SAW dulu pernah ditanya oleh seorang, ya Rasulullah, siapa wong yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan aku? Siapa wong yang paling berhak untuk aku berikan segala kemurahan aku? Maka kata baginda Rasulullah SAW mengatakan ibu kau. Kemudian ya Rasulullah, siapa? Ibu kau. Dalam satu riwayat dikatakan sampai 3 kali. Siapa ya Rasulullah? Ibu kau. Kemudian siapa? Kemudian baru ayah kau. Nah, ini subhanallah, kenapa? Karena ibu adalah wong yang paling sayangnya luar biasa kepada kita. Ayah, bapak sayang sama kita, tapi rahmatnya seorang ibu lebih kepada kita. Maka kita harus membalas jasa kedua wong tua kita, terkhusus kepada ibu kita. Bahkan suatu hari dikisahkan Abdullah bin Umar melihat seorang. Pada suatu hari nengok seorang di atas punggungnya dia bawa ibu yang sudah tua. Kemudian dia ajak tawaf di Mekah. Ini tawaf di kota Mekah keliling. Bahkan kabarnya ini dia berasal daripada tempat yang jauh. Tempat yang jauh yang ada di Yaman sana. Dia bawa ibunya di atas punggungnya. Dia jalan dari sana sampai ke kota Mekah. Sampai sudah sampai ke kota Mekah, dia ibadah itu pun di atas punggungnya. Kemudian setelah itu dia berjumpa dengan Abdullah bin Umar, dengan sahabat baginda Rasulullah SAW. Kemudian dia bertanya, wahai sahabat Abdullah bin Umar, apakah baktiku ini kepada wong tua ini yang seperti ini sudah bisa membalas segala kebaikannya? Maka dijawab oleh Abdullah bin Umar, segala yang kau lakukan ini sesuatu yang salah, yang jarang terjadi ini belum bisa membalas setetes darah yang keluar ketika ibu kau melahirkan kau. Jadi segala yang kita lakukan itu tidak bisa membalas perbuatan baik kedua wong tua kita. Maka paling tidak bagi kita harus melayani, kita harus berbakti kepada wong tua kita. Kenapa? Karena ridha fi ridal walidin. Karena ridha Allah Subhanahu wa taala itu ada di dalam keridhaan kedua wong tua. Maka kalau sudah kita tahu ridha Allah Subhanahu wa taala itu ada dalam keridhaan kedua wong tua, maka kita cari ridha Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan man asbaha murdiyan li walidayhi muskitan li fa ana anhu radin. Barang siapa yang membuat wong tuanya ridha, berbakti dengan wong tuanya, menyenangkan hati wong tuanya, maka kemudian sampai wong tuanya itu ridho sama dia, maka Allah Subhanahu wa taala ketika mungkin dia setelah itu dia berbuat maksiat, kemudian setelah itu dia berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah jingok apa? Yang Allah jingok ridho wong tua tadi. Allah tahu wong tuanya ridho sama dia, maka Allah dengan rahmatnya, maka Allah dengan kasih sayangnya, Allah Subhanahu wa taala pun melok ridho kepada kita. Maka kita harus cari ridha wong tua kita. Ini sangat mahal. Di satu hari dikisahkan ada seorang laki-laki mendatangi baginda Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, inni aznabtu dzanban aziman. Ya Rasulullah, aku telah melakukan perbuatan dosa ya Rasulullah, dan dosa aku ini dosa besar. Fahal li min taubah, apakah masih ada taubat untuk aku? Maka apa yang dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW? Hal laka min apakah kau masih punya ibu? Maka dijawab, galala.
Kata pemuda tadi, ya Rasulullah, ibu aku meninggal dunia, dah kata lagi. Dalah hal laka min khala, apakah masih ada bibi? Maka dijawab kalau oleh pemuda tersebut, kalau bibi ada. Ya sudah, kalau macam ini berbaktilah kepada bibi kau. Subhanallah, berbakti kepada bibi. Yang mana bibi ini ada saudara daripada ibu. Bibi itu saudara daripada ibu. Kita berbakti kepada bibi, itu subhanallah Allah bisa mengampunkan dosa-dosa kita. Bahkan bukan dosa kecil, dosa besar pun bisa diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sama bibi. Maka bagaimana kalau kita berbakti kepada wong tua kita? Maka beruntung, sungguh beruntung wong yang mendapatkan kedua wong tuanya masih hidup. Mumpung masih hidup inilah, maka berbaktilah kepada kedua wong tua kita. Barang siapa taat kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kedua wong tuanya, dia layani wong tuanya, segala hajatnya dipenuhi, segala keinginannya dipenuhi, maka apa yang terjadi? Pintu surga, dua pintu surga itu terbuka untuk dia. Kalau misalnya wong tuanya tinggal sikok, maka maka pintu surga itu terbuka sikok. Maka sebaliknya juga, barang siapa menyakiti Allah Subhanahu wa taala dalam kedua wong tuanya, dia durhaka kepada wong tuanya, kedua-duanya masih ada, maka terbuka dua pintu neraka untuknya. Kalau tinggal sikok, terbuka pintu neraka untuknya. Maka kita harus perhatikan yang wong tua kita. Karena kita berbakti kepada wong tua kita, suatu kebaikan yang kita dapat. Anugerah, keberadaan wong tua itu anugerah buat kita. Kadang-kadang dengan modal macam itulah kita bisa mendapatkan derajat yang tinggi yang mungkin kita tidak bisa kita dapatkan dengan ibadah-ibadah kita. Ada wong tua kita berbakti kepada wong tua kita bisa menyampaikan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wong yang pengen hidupnya lemah, pengen hidupnya senang di dunia, maka berbaktilah kepada wong tuanya. Wong yang pengen rizkinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan wong tua kau. Ketika kau perhatikan kehidupan wong tua kau, insyaallah rezeki kau akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan segala kesusahan-kesusahan yang mungkin kita hadapi, yang kita ada kendala dengan kesusahan-kesusahan tersebut, ketika kita perhatikan wong tua kita, insyaallah Allah berikan jalan keluarnya. Maka diceritakan pada suatu hari ada tiga wong yang sedang melakukan safar untuk suatu kebutuhan. Tahu-tahu ketika dia satu hari dia perjalanannya, dia mendapatkan hari itu lagi turun hujan, bingung dia nih. Dia pasnya ketika dia berjalan di dekat hutan, dan di hutan tersebut ada gua. Bingung, nah di mana kita nak berlindung? Ini hujan di tengah hutan ini sangat dingin. Nah kalau kita kehujanan di sini kadang-kadang kedinginan. Mak mana ini juru hutan, anginnya luar biasa, dingin luar biasa. Akhirnya juga, ada gua sini, masuk juru gua. Nah kita berlindung di sini baik. Subhanallah, apa yang terjadi? Tahu-tahu tidak lama dari situ, di pucuk gua ada batu, melinding dari pucuk, langsung nutup pintu gua. Ya Allah, mana kalau kita keadaan kita seperti itu? Ini di juru hutan, dah kata orang yang tahu. Kalau misalnya juru kota, mending, itu ada batu depan rumah wong. Ini tetangga banyak. Kita ngomong tolong, pasti ditolongi. Suara kita dengar. Ini mereka bertiga di tengah hutan, di jero goa, mulut gua tutup dengan batu. Akhirnya apa? Nah, didorong, tidak terdorong, batunya besar. Mungkin kalau 10 orang pun tidak terdorong juga. Sehingga apa? Akhirnya salah satu di antara mereka mengatakan, ya Allah, mungkin ini adalah cara Allah Subhanahu wa taala. Pengen menguji iman kita. Akhirnya mereka berkeyakinan, tidak mungkin kita bisa keluar dari tempat ini kecuali kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan. Akhirnya tiga orang ini mempunyai kebaikan-kebaikannya. Dia bertawasul, ya Allah, dengan kebaikan aku yang ini, ya Allah tolong selamatkan aku daripada batu ini. Yang pertama, dengan amal baiknya. Yang kedua dengan amal baiknya. Subhanallah, begitu bertawasul dengan yang pertama, terbuka pintu tadi. Sedikit tadi, bergerak dia. Batu tadi besar. Kita ada celah, sudah ada nih, muncul ada cahaya. Tadi gelapnya. Yang kedua, cahaya itu juga. Dia bertawasul kepada Allah, ya Allah, dengan kebaikan yang pernah aku lakukan ini, ya Allah, tolong selamatkan kami daripada gua ini. Singkirkan batu ini, gerakkan batu ini, bukakan kami. Terbuka lagi. Agak besar. Cuman walaupun sudah terbuka juga,
Dia tidak baca, masih terbuka bagian kucuk. Tak bisa, didorong, tidak kuat. Akhirnya subhanallah yang ketiga, dia berdoa bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku ini dulu ada wong tuaku yang sudah sangat tua. Dan aku subhanallah biasanya tiap hari akulah yang ngenjuk minuman kepada dia. Akulah ngenjuk makan dia. Akulah ngenjuk susu kepada dia. Setiap hari ku rawat dia dan itu aku berikan sebagai bentuk baktiku kepada dia. Suatu hari aku ada keperluan untuk mencari kayu bakar sehingga aku masuk ke hutan dan aku mencari dedaunan khusus untuk makanan ternakku. Sehingga aku masuk ke jeruk yang aku cari tadi, sehingga aku dapat ketika aku balik waktu sudah sangat sore. Akhirnya setelah itu aku perah susu daripada kambingku. Kemudian nak ku berikan kepada wong tuaku sebagaimana kebiasaan aku. Ternyata apa di sana? Pas di sana ku dapati wong tuaku sudah istirahat. Mungkin waktu sore di sini bukan sore nian, masuknya malam. Ya, biasa kan di pagi dan sore hari. Tapi biasanya awetnya malam. Mungkin sudah malam. Subhanallah, ini sudah susu sudah ada dia bawa. Tinggal diberikan kepada wong tuanya. Cuman karena wong tuanya sudah tidur, dia tidak berlari dari situ. Dia tidak bangunkan, dia tunggu. Dalam riwayat dia tunggu di depan pintunya. Dalam satu riwayat dikatakan lagi dia tunggu di depan wong tuanya tidur. Dia tunggu di sini. Subhanallah, dia ada anak. Yang mana anak tersebut juga dengan susu tersebut. Tapi kata dia, tidak, ini susu tidak boleh kuberikan kecuali kuberikan dulu kepada wong tua baru yang lain. Wong tua aku sekarang ini masih hidup, tidak kuberikan sama yang lain. Dia tunggu sampai subhanallah. Tahu-tahu dalam satu riwayat pas fajar baru wong tuanya bangun. Jadi semalaman dia nunggu, dipegang susunya. Dia anaknya nak minta, tidak tunjuk, kaget dulu nak, wong tua dulu. Kaget tunggu sampai fajar. Baru waktu bangun, kau di sini. Apa ini susu? Diminum sama ibunya baru diberikan sama keluarga. Subhanallah. Ya Allah, kalau kugawikan hal tersebut untuk mendapatkan ridhamu ya Allah, selamatkan kami daripada gua ini. Subhanallah, baru gerak terbukanya baru bisa keluar. Subhanallah. Ini ternyata berbakti kepada orang tua ini bisa menyelamatkan kita dari segala masalah-masalah, segala kesulitan-kesulitan yang kita hadapi selama di dunia, dan bahkan bukan kesulitan di dunia, bahkan juga sampai akhirat. Masyaallah hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sekarang pertanyaannya, mana kalau misalnya orang tua kita sudah meninggal, apakah masih ada bagi kita kesempatan untuk berbakti kepada orang tua kita? Maka ada seorang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, hal baqiya min bid'a abawayya syai' abarruhuma bi ba'da mautihima. Ya Rasulullah, apakah masih ada kesempatan bagiku untuk berbakti kepada kedua tuaku yang telah meninggal dunia? Maka kata baginda Rasulullah SAW, iya masih ada. Apa dia? Dengan kau berdoa kepada Allah, mendoakan kepada keduanya. Kau mendoakan kedua orang tua kau dan minta ampun untuk orang tua kau yang telah meninggal dunia. Itu maka ketika kita sudah tahu orang tua kita sudah meninggal, maka jangan lepas kita doakan orang tua kita. Kita masih hidup pun kita doakan, sudah meninggal tambah lagi. Doa sama istighfar, ya Allah, mungkin orang tua aku ada salah. Ya Allah, mungkin orang tua aku ada dosa. Ya Allah, mungkin orang tua ada pernah hilaf. Ya Allah, tolong maafkan kesalahan-kesalahannya. Ya Allah, ampunkan kehilafannya. Ya Allah, rahmatilah mereka ya Allah. Masukkan mereka ke dalam, luaskanlah mereka di dalam kuburnya, senangkanlah mereka dalam kuburannya, dan masukkan mereka ke dalam surga. Dan ini harus kita lakukan sebagai bentuk birrul walidain, berbakti kepada keduanya. Kemudian melaksanakan janji-janji yang mereka ucapkan, yang sempat mungkin yang pernah terjawab. Kemudian setelah itu wasilaturahim allati la tusal illa bihima, dan silaturahmi yang mana silaturahmi kepada wong-wong yang tidak mungkin tersambung kecuali dengan wasilah kedua orang tua kita. Siapa? Mamang, bibi. Itu mereka menjadi ada hubungan dengan kita gara-gara apa? Gara-gara ada wong tua kita. Wong tua kita bersaudara dengan mereka. Maka ketika mereka sudah meninggal dunia, maka kita harus jalin hubungan kita dengan mamang kita. Kita harus jalin dengan wak bibi kita.
Itu adalah wasilah-wasilah. Terus sebagai bakti kita kepada orang tua. Bahkan kita harus menghormati dan memuliakan kawan daripada orang tua kita. Satu hari ada seorang laki-laki Badui menemui Abdullah bin Umar di kota Mekah, di jalan di kota Mekah. Subhanallah. Kemudian Abdullah bin Umar langsung menyapanya, mengucapkan salam untuknya. Kemudian setelah itu wong tersebut dinaikkan di pucuk kendaraannya, kemudian diberikan imamah sama dia. Kemudian sampai wong yang ada di sana terbingung-bingung, dari heran. Wahai Abdullah bin Umar, ini wong Badui. Ya so baik, ya assalamualaikum sudah, tunjuk sedikit baik, sudah mereka menerima. Kenapa nak kau lakukan sampai seperti itu niat? Maka apa yang dijawab oleh Abdullah bin Umar? Beliau mengatakan, iya, tahu tak kenapa aku melakukan hal tersebut? Inna aba hadza kana wadudan li Umar bin Khattab. Tahu tak bahwasanya wong tua daripada Badui ini adalah kesenangan, kecintaan kawan daripada ayahku. Dan ayahku sangat menyenangi abah daripada wong Badui ini. Maka aku harus sayang kepadanya. Ini bentuk bakti aku kepada wong tuaku. Karena aku telah mendengar baginda Rasulullah SAW. Inna abaril bar asilah silatul walad ahla wuddi abi. Paling bagusnya berbakti kepada orang tua itu adalah silaturahmi. Silaturahmi kemana? Silaturahminya seorang anak kepada wong-wong yang dicintai oleh abah kita. Bahkan kita jenguk tadi, bukan kepada abahnya, bahkan itu berlanjut kepada anaknya. Dan itulah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kita ketika abah kita meninggal, tidak tahu lagi, udah wassalam, udah. Tak wamang apa jauh kan kalau untuk kawan tadi, kawan abah, masih kawan juga. Jangan sama wak bibi, tidak peduli. Waktu zaman abahnya mengajarkan, abahnya ini begitu sudah abahnya meninggal, tak perlu lagi. Dadah, mamang, ya masih muda, sadalah, biasa. Oh bibi, sudah, bibi juga. Nah, bibi juga, mamang juga. Muda apa? Abah lagi kawannya. Ini kawan abah, bukan kawan aku. Kalau kawan aku, yuk. Nah, jauhnya, apalagi sama anaknya. Sama dia udah ada hubungan. Apalagi anak kawan abahku. Sudah ada atik peduli lagi. Nah ini, yang zaman sekarang yang terjadi. Mudah-mudahan kita bisa berbakti kepada orang tua kita dan bisa menyambung segala hubungan yang bersambung karena sebab orang tua kita, sehingga kita bisa termasuk jadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian masyarakat hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita diajarkan juga untuk ketika kita punya harta, maka kita diajarkan untuk mengeluarkan sebagian harta kita. Diajarkan untuk mengeluarkan sebagian harta kita, baik itu harta yang keluar itu ada yang wajib dan ada yang sunnah. Maka kalau kita keluarkan sebagian harta kita itu, maka kita akan mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau kita simpan, kita tidak keluarkan, maka itu sebuah bencana buat kita. Wala tahsabanna alladziina yabkhuluna bima aataahumullahu min fadlihi huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bi yaumil qiyamah. Jangan kalian menyangka bahwasanya kalian bakhil dengan apa-apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada anugerahnya, itu baik buat kalian. Tidak, itu satu yang jelek buat kalian. Maka kalian tersebut, harta-harta yang kalian simpan itu akan dililitkan kepada leher-leher kalian di hari kiamat. Masyarakat hadirin rahimani wa rahimakumullah. Dalam satu ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa wailul lil musyrikin alladzina yu'tuna zakah. Celaka bagi orang musyrik. Siapa orang musyrik? Alladzina yu'tuna zakah. Maka dalam ayat ini, orang yang tak galak mengeluarkan zakat, maka dikatakan di sini musyrik. Dikatakan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin karena tuannya dua. Allah Subhanahu wa taala kok lagi hartonya. Ya Allah, kalau model termasuk orang musyrik, tak tahu kita nasib kita mak mana. Ma min ahad la yu'addi zakata malih illa muthila lahu yaumal qiyamah syuryan adra hatta yatuk bihi unuqahu. Tidak ada seorang laki-laki yang tidak mengeluarkan zakat daripada hartanya, kecuali apa? Di hari kiamat harta tersebut
diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ulo yang memiliki pala yang botak. Kemudian ulo itu akan membelit lehernya di hari kiamat. Itu kalau dia punya harta. Kalau dia punya ternak, tidak dikeluarkan zakat ternaknya, apa yang terjadi? Maka di hari kiamat dia akan ditanduk-tanduk dan dipijak-pijak oleh hewan ternaknya. Terus ini tidak berhenti-berhenti sampai Allah Subhanahu wa taala menginginkannya. Masyarah hadirin rahimani wa rahimatullah. Allah Subhanahu wa taala katakan, padahal ketika kita keluarkan sebagian harta kita, maka itu akan membersihkan kita. Allah Subhanahu wa taala kata, "Wa khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah daripada harta-harta mereka sebuah sedekah, yaitu sedekah yang wajib. Kenapa? Tutahhiruhum, karena zakat tersebut itu akan membersihkan kita dan akan menyucikan kita. Kalau kita tidak galak, maka akan bencana yang datang kepada kita. Allah Subhanahu wa taala sangat benci kepada kita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yubghidul bakhil fi hayatihi." Allah Subhanahu wa taala sangat membenci wong yang bakhil di dalam hidupnya. Wasakhi inda mautih, dan menyayangkan kepergian wong yang dermawan ketika dia meninggal dunia. As-sakhi qarib min Allah. Wong yang dermawan dekat dengan Allah. Qarib minan nas, dekat dengan manusia. Qarib minal jannah, dekat dengan surga. Ba'idun minan nar, jauh daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan wong yang dermawan, yang galak membantu, yang galak bersedekah, apalagi ini apalagi pasti dia mengeluarkan zakat. Apa? Dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, jauh daripada api neraka. Ini satu yang baik kalau. Sementara kebalikannya, wong yang bakhil, yang pelit, yang medit, ba'id minallah, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah jauh dari Allah Subhanahu wa taala, yang dekat setan. Ba'id minan nas, dari manusia jauh juga. Wong tak demen dengan wong yang bakhil. Kemudian ba'id minal jannah, jauh wong yang nak masuk surga, jauh kata ceritanya. Wong yang bakhil nak masuk surga, kata ceritanya. Qaribun minan nar, sementara dia dekat dengan api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Khasratani la tajtami'an fi mu'min. Ada dua perkara tidak bakal berkumpul pada seorang mukmin. Apa dia? Al-bukhul wa su'ul khuluq. Sikap bakhil dan akhlak yang baik. Tidak mungkin. Apa? Al-bukhul wa su'ul khuluq. Kebakhil dan apa? Akhlak yang jelek. Wa qala sallallahu ta'ala alla yadkhula jannata bakhil. Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Allah Subhanahu wa taala bersumpah tidak akan masuk surga siapa? Bakhil. Wong yang masuk surga, bakhil ini tidak bakal dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Kalaupun dia masuk surga, kaget belakangan. Paling buncit, paling terakhir, kaget dulu. Biarlah wong yang baik-baik dulu. Biarlah wong yang dermawan dulu masuk belakangan dia. Belakang ini, itu kalau misalnya nak buat antrian, kalau kemarin tuh kita ngantri minyak goreng. Minyak goreng tuh. Pegel gak kawan? Yang ngantri minyak goreng itu. Yang depan lemah. Itu yang depan kalau ngantri, nunggu dulu dia tuh. Dulu metu dari awal, belum dapat itu. Yang di depan tidak lemah. Cuma bayangkan yang di belakang. Mana perasaannya? Itu tapi tidak disiksa dia. Tidak disiksa, tidak digebuki. Cuma nunggu baik. Tapi pegelnya luar biasa. Ya Allah. Mana di akhirat? Nunggu di akhirat untuk masuk surga. Iya, masuk surga. Belakangan. Wong ini bermiliar-miliar wong ini. Berjuta-juta, bertriliun wong ini. Dia paling belakang. Sementara itu untuk nunggu masuk tadi disiksa dulu. Kan belum kan? Kaget, jangan kau belum masuk. Siksa dulu, nemuk dulu, hancur dulu. Ya Allah. Kemudian kata Rasulullah SAW, iyyakumal bukhul. Hati-hati kalian dengan namanya bakhil. Bukhul da'a qauman famana'u zakatahum. Karena sifat bakhil ini bisa mencegah seorang itu tidak mengeluarkan zakatnya. Nah, tengok sekarang. Kalau orang bakhil itu kadang-kadang jangankan yang sunnah. Jangan yang sunnah. Yang wajib lagi tidak dikeluarkan. Kenapa? Karena bakhil. Dan sifatnya bakhil itu dia akan bertambah. Sifat bakhil itu akan bertambah. Kapan bertambahnya? Ketika orang memiliki hartanya semakin banyak, maka sifat bakhil semakin besar. Kalau kita duit lagi buntu di sana, tidak bakhil. Nah, dia nak pesan berbagi, kalau masuk dalam maknya,
Tapi kalau kita sudah kaya, banyak duit, mulai sifat bakhil. Wah, semakin kaya, mestinya waktu banyak bersyukur. Duitnya banyak, bersyukur, keluarga. Ini tak semakin bakhil. Ya Allah, ini yang bisa menyebabkan orang itu jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai-sampai tidak bisa mengeluarkan zakat. Zakat ini wajib, harus dikeluarkan. Tidak keluar. Kamu bakhil tadi. Maka sebagai penutup dikisahkan di zaman Bani Israel. Ada ketika di Bani Israel itu pernah terjadi namanya paceklik. Paceklik luar biasa. Wong untuk makan saro susah aja loh. Tahu-tahu ada wong fakir mendatangi rumah wong kaya. Dia ketok pintu rumah wong kaya, tok 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 tok. Kemudian setelah itu dibukakan. Wong yang fakir tadi bawa nama Allah Subhanahu wa taala, demi Allah Subhanahu wa taala. Tolong sedekahlah sama aku dengan makanan, dengan roti. Aku nih sudah lama tidak makan. Tolong. Akhirnya apa? Keluar dari rumah tersebut anak perempuan Tino. Dia bawa dari rumahnya roti yang masih hangat. Ditunjukkan kepada orang yang minta-minta tadi. Ditunjuknya. Subhanallah. Tadi baik ini. Baik. Tahu-tahu tak lama dari situ bapaknya datang. Bapaknya datang marah dia. Kau berikan kepada orang minta-minta itu makan dari rumah tanpa seizin aku. Kapan kau tunjuk sama dia? Marah bapaknya. Akhirnya apa yang dilakukan? Tangan anak tadi, tepaknya. Sangkinnya bakhil tadi. Tangan anaknya, tepaknya, tas putus. Ya Allah. Marah-marah dia. Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala tidak senang dengan dia. Allah rubah keadaannya. Yang tadinya berduit, banyak duitnya, banyak tokonya, banyak usahanya, banyak investasinya, banyak sahamnya. Di mana-mana rubuh. Dikit-dikit rubuh, gagal. Jadi miskin dia. Kemudian setelah itu sampai dia sakit sampai meninggal dalam keadaan yang terhina. Sudah meninggal anaknya. Ya apa? Meninggal bapaknya tadi. Nah cerita anaknya macam mana nih? Cerita anak ini, ya miskin juga kan otomatis orang tuanya miskin. Jadi miskin juga, jadi hina juga. Tangannya putus pula. Akhirnya anaknya tadi sekarang menjadi orang minta-minta juga. Nah ke pinggir-pinggir rumah orang, Pak minta makan. Apalagi tangannya hilang. Tak putus tangan kanannya. Tepak abang abangnya tadi. Itu tak minta-minta juga. Minta ketok rumah, minta. Subhanallah. Ketika suatu hari dia ngetok pintu rumah wong, ternyata di situ rumah wong kaya, tahu-tahu ada ibu wong punya rumah. Tengok dia. Budak ini cantik. Apa dia minta-minta? Cantik budaknya bagus. Nah, mak kawin ke dengan anakku. Kira-kira kalau ada pengemis cantik, galak ngantin anak gitu. Hah? Galak tak? Hah? Oh kalau biasa-biasa tanggung-tanggung jangan. Kalau cantiknya kan laju tak apa. Apalagi. Nah, sudah. Ini pintar juga. Iya, pasti galak nih. Kalau nak minta anak pun tak mungkin. Mikir-mikir dulu. Ini keadaan macam ni galak dia. Ya sudah. Nak. Kau kujamin harta kau. Kujamin makan kau. Ku berikan. Galak tak kau jadi apa? Jadi istri daripada anakku. Oh, sudah tak apa. Mikirin gelandangan aja lah. Sudah galak bu. Nah, sudah kawin. Subhanallah singkat itu kawin dia. Nah, pas malam-malam, ya mau nganten kan? Nah, malam sudah tamu nak makan. Nah, makan disiapkan makanan sama ibunya nih. Makanlah laki sama bini tadi. Jadi kena makan, ayo deh kita makanlah. Akhirnya anak tadi dia tadi lakinya makan, makan. Ya sudah makan. Metuknya tangan kiri. Lakinya tadi bingung. Ngapa tangan kiri yang dikeluarkan? Woi, cak ini aku pernah mendengar kata ulama. Katanya wong yang wong fakir itu biasanya ndak kati adabnya. Biasanya ndak kati adab. Pikirin, kati adab. Iyo, kalau makan tangan kiri, ada di depan lakinya nih, pakai tangan kiri. Ndak kati hormat kan? Dia bingung, mana jawabnya? Mungkin dia tak tahu jadi. Ya, dia cantik tapi untung ndak tahu. Mana? Ya sudah, mat tangan kanan ke mana? Makan yuk. Betul lagi, tangan kiri. Tidak baca. Mak mana ini ngomongnya? Akhirnya subhanallah, tahu-tahu terdengar dari pojok rumah. Ya, wahai hambaku, keluarlah tangan kau. Pakai tangan kanan. Subhanallah.
Dengar-dengar hari matuknya. Tangan kanan aku cak ini. Yang tadi putus. Balik lagi. Balik lagi. Subhanallah. Kenapa ni? Kalau ada suara dia ngomong, karena kau telah kata nak bersedekah untukku, maka aku balikkan lagi tangan kau. Subhanallah. Jadi cak ini ketika kita mendapatkan balak musibah, maka di situlah Allah Subhanahu wa taala menguji kita. Kalau kita hadapi segala macam balak musibah dengan bersedekah, insya-Allah apa masalah yang kita hadapi akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita cari ridha Allah Subhanahu wa taala dengan cara bersedekah. Allah yang ciptakan masalah, Allah juga yang mengeluarkan solusinya. Kita harus mendekat kepada Allah. Kita berikan sedekah kepada Allah, kita senangkan hati orang lain, Allah akan senang kepada kita. Allah akan buka solusi buat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang beruntung, orang yang ketika orang beruntung ketika di dunia, dan mudah-mudahan bulan Ramadan ini bulan yang penuh berkah, kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, kita dijadikan Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang beruntung dengan pendidikan Ramadan, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu angkat derajat kita, Allah Subhanahu wa taala mulia kita, Allah Subhanahu wa taala bagi kita dunia akhirat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masukkan kita, keluarga kita dan seluruh yang kita sayangi dan kita cintai ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna wa la ma'na syaqin wa la mahruma. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asal. Allahumma fariqal furqan wa munzil al-Qur'an bil hikmati wal bayan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma